kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gurdiana PRR dan renungan bersama Suster Maria Virgo PRR. Dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan kita, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, umrah bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa aku hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak parada sungguh, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus
yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka dari surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, berkah dalam. Pada hari ini, Gereja Katolik sejagat memperingati para malaikat pelindung. Injil hari ini sama seperti perikop Injil kemarin, yakni kisah tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah menjadi budaya dan tradisi bahwa anak kecil seringkali tidak diperhitungkan di dalam keluarga dan atau masyarakat. Oleh karena itu, yang terjadi adalah kita meremehkan atau menyepelekan anak-anak kecil. Sebab mereka dianggap belum banyak mengerti, belum banyak tahu, belum banyak berpengalaman, dan berbagai macam alasan yang lain yang dialamatkan kepada anak kecil. Padahal tidak selamanya anak kecil itu dianggap kurang, sebab di dalam kekurangan dan kelemahannya itu, anak kecil juga memiliki kelebihan dan kekuatan. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, oleh karena itu tidak salah kalau Yesus memanggil dan menempatkan seorang anak kecil di tengah para muridnya. Ketika para muridnya bertanya kepadanya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus memanggil dan menempatkan anak kecil di tengah-tengah para muridnya dengan maksud agar para muridnya bisa belajar dari sikap seorang anak kecil, yaitu kerendahan hati, kepolosan, dan keluguannya. Selain itu, dalam diri anak kecil ada ambisi atau cita-cita untuk bisa menjadi seperti. Namun, dia tidak punya niat jahat untuk memenuhi ambisi atau cita-citanya itu, seperti orang dewasa kebanyakan yang haus akan kekuasaan sebagaimana yang kita saksikan di dunia zaman sekarang ini. Dan sesungguhnya dengan memanggil dan menempatkan anak kecil, Yesus mau mengingatkan dan menyadarkan kita untuk menghargai, untuk menghormati anak-anak kecil ataupun orang-orang kecil yang ada di seputar kehidupan kita,
dan yang seringkali diabaikan, sebab di mata Tuhan kita semua adalah sama. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat terakhir dari cerita Injil hari ini, Yesus menegaskan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat yang terkasih, mari kita berdoa kepada malaikat pelindung kita masing-masing, agar kita senantiasa dilindungi dan didoakan kepada Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari segala ketamakan untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang terhebat dari sesama saudara dan saudari kita, dan juga agar kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya yang datang mengancam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu,
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah